Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhika Septifani, NPMB 1A018199, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari hukum perdata internasional. Sejarah perkembangan hukum perdata internasional dibagi menjadi 5 tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Masa Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 sampai ke-6 sesudah Masehi. Dalam sejarah perkembangan HPI, perdagangan atau pada taraf permulaan adalah pertukaran barang atau barter. Pertukaran barang tersebut dapat terjadi seperti bangsa asing datang ke Romawi dan melakukan barter, yaitu pertukaran barang, misalnya barang pokok makanan ditukar dengan barang seperti tekstil atau baju, melakukan pertukaran barang ini, dan itulah yang disebut dengan perdagangan atau barter pada tahap awal. Dan selanjutnya, dalam hubungan hukum tersebut, apabila memiliki sengketa, maka akan menyelesaikan sengketa tersebut, dibentuklah peradilan khusus yang disebut dengan praetor praegris. Hukum yang digunakan yaitu ius civil. Asas HPI yang berkembang pada masa ini yaitu yang pertama, asas lex recitae atau asas lex situs, yang kedua, asas lex domicili, yang ketiga, asas lex loci contractus. Selanjutnya, poin B, masa pertumbuhan asas personal hukum perdata internasional abad ke-6 sampai ke-10. Pada masa ini, Kaisar Romawi ditaklukkan oleh orang barbar, dan akhirnya ius civil pada masa Kekaisaran Romawi ini tidak berguna. Pada masa ini, tumbuh dan berkembang prinsip atau asas genealogis. Selanjutnya, poin C, atau poin yang ketiga, yaitu pertumbuhan asas teritorial abad ke-11 sampai 12 di Italia. Pertumbuhan asas genealogis sulit untuk dipertahankan akibat dari struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. Keanekaragaman sistem hukum ini didukung dengan intensitas perdagangan antar kota yang tinggi dan sering menimbulkan persoalan mengenai pengakuan terhadap hak asing wilayah suatu kota. Selanjutnya, poin D, perkembangan teori statuta yang terdiri dari yang pertama, perkembangan teori statuta di Italia, yaitu muncul seorang tokoh postglasiator yang bernama Aquarius, yaitu dia mengatakan apabila seorang yang berasal dari kota tertentu di Italia dan digugat di kota lain, maka ia tidak dapat dituntut atas tuduhan tersebut karena dia bukanlah seorang subjek hukum dari kota tersebut. Selanjutnya, poin kedua, perkembangan teori statuta di Perancis abad ke-16. Situasi kenegaraan di Perancis abad ke-16, para ahli hukum Perancis berusaha menjalani dan memodifikasi teori statuta Italia dan menerapkannya dalam konflik antar provinsi di Perancis. Selanjutnya, cara penyelesaian konflik apabila para ahli hukum mendalami dan memodifikasi teori statuta dan menerapkannya di provinsi Italia. Poin selanjutnya yang ketiga, perkembangan teori statuta di Belanda abad ke-17 sampai 18. Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda ini adalah kedaulatan eksklusif negara yang berlaku di dalam suatu negara. Poin terakhir, poin E, yaitu teori hukum perdata internasional universal abad ke-19. Tokoh yang mencetuskan teori ini mengkritik bahwa teori statuta Italia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Fletcher yang berasumsi bahwa hukum internasional forum hanya dibuat untuk dan hanya ditetapkan pada kasus hukum lokal saja. Karena itu kaidah perkara hukum perdata internasional forumlah yang harus menyediakan kaidah hukum perdata internasional. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.